call to action is do not be afraid of cybersecurity, because it looks like cybersecurity will become the new partner for all the businesses. So if you're deciding, if you're a student or if you're a young person and you're thinking of what to do in cybersecurity, you can actually try to do for a short period everything, because you can start with hacking, you can also switch to defending, to other types of cybersecurity activities, and that will make you know wider, and this will be your priority. Like, you will be prioritized from other cybersecurity experts who has deep expertise, first of all. So for young people, I recommend to touch everything, to try everything, and then decide what is the most interesting thing and go deep in that. Dari tingkat negara ya, saya harap Indonesia lebih concern lagi terhadap dunia cyber. Lalu dari sisi praktisi, semoga ilmu-ilmu yang kalian punya itu bisa disebarkan ya, supaya kita bisa berbagi, supaya bisa teredukasi juga. Lalu dari sisi masyarakat, semoga makin senang ya untuk cari tahu tentang cyber, setidaknya cari tahu tentang phishing gitu ya, supaya tidak terkena serangan-serangan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ketika kita nggak tahu tentang sesuatu, lebih baik kita hindari ataupun bertanya kepada yang tahu. Jadi jangan coba-coba sendiri, karena banyak terjadi modus-modus penipuan ya, dengan mengirimkan link melalui WhatsApp Blast masuk ke dalam nomor WhatsApp kita ya. Hal-hal ini yang perlu kita waspadai, termasuk juga gimana kita jaga password ya, username, password kita jaga baik-baik. Gitu kira-kira. Harapannya apa Pak bagi Bro? Ya, harapannya jaga ya baik-baik untuk menjaga akun ya yang kita punya, dan sering-sering ganti password ya dari kredensial yang kita punya gitu. Untuk pemerintah, untuk industri, terus untuk perusahaan, harapan saya sih coba invest sedikit untuk membantu kita meningkatkan cyber security talent di Indonesia. Sekarang tuh masih sedikit. Bikinlah CSR program untuk bisa ngebantu anak-anak muda ini masuk ke dunia cyber security, karena kita ke depannya akan butuh banyak. Untuk anak-anak yang masih belajar cyber security dan mau masuk ke dunia cyber security, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Ada banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang ngasih CSR, program kerja gratis, program belajar, workshop seperti Sisomatic itu satu contohnya. Itu mendingan dimanfaatkan biar bisa jadi entry point mereka masuk ke dunia industrinya. Walaupun teman-teman ya tidak berkarir, tidak berkiprah di dunia cyber security, tapi ayo saya mengajak teman-teman untuk setidaknya mengetahui dan memahami dasar dari cyber security. Karena cyber security itu ada di segala aspek. Kalau pengen belajar tentang cyber security, belajar secara etika, supaya apa? Karena banyak sekali orang-orang yang belajar tidak beretika, kayak misalnya dia jebol website, dia ambil datanya, dia jual ke dark web, itu menurut saya kurang etikanya gitu kan. Yang kedua adalah bagaimana kita jujur terhadap sebuah pekerjaan. Kalau memang kita cuma punya sertifikasi ini, ya udah cukup itu aja tampilkan. Yang penting skill yang kita punya mencukupi atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu. Kita harus bisa mengamankan diri kita sendiri. Kita harus bisa membuat diri kita sendiri ini proof terhadap serangan-serangan, percobaan-percobaan penipuan. Dengan cara apa? Waspada. Waspada itu gimana? Artinya jangan percaya kalau ada tawaran-tawaran yang kira-kira menggiurkan. Oh, ada hadiah mobil gratis, ada hadiah pulsa 1 juta dan lain-lain. Gak ada itu di internet itu. Bohong itu semua itu. Itu semua adalah penipuan. Sehingga jangan pernah percaya apapun di internet yang menawarkan hal menggiurkan. Yang kedua apa? Kita tahu bahwa handphone kita ini adalah sekarang pusatnya aktivitas kita. Mau ngapain aja, bukan hanya buat nelpon sama SMS, untuk internetan, untuk m-banking dan lain. Oleh karena itu kita harus mengamankan handphone kita. Dengan cara apa? Pasang antivirus kalau misalkan mau, kalau bisa gitu. Hati-hati kita mengirimkan atau mengupload data kita di media sosial. Karena penjahat-penjahat itu semakin pinter. Kenapa? Dengan adanya kombinasi data yang sudah bocor, kemudian kombinasi misalnya kita foto di depan mobil, di depan rumah, mereka bisa melakukan profiling. Jadi penipu saat ini, dia ketika melakukan penipuan kepada masyarakat, dia sudah tahu profil yang akan ditipu. Sehingga akibatnya apa? Lebih mudah menipu orang.
Sehingga kita jangan sembarangan upload informasi pribadi di media sosial begitu.